Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Setelah sebelumnya kita praktek bagaimana running job di Hadoop, sekarang saya ingin memperkenalkan alternatif dari Hadoop. Nah, alternatif yang paling sering kita dengar adalah NoSQL Database. NoSQL kepanjangannya adalah Not Only SQL. NoSQL ini sebenarnya apa sih? Dia itu sebenarnya adalah alternatif dari RDBMS untuk menghandle semi-structured data. Yang bikin dia tren adalah salah satunya karena dia menggunakan prinsip distributed computing dan cluster seperti halnya dengan Hadoop. Selain itu, beberapa NoSQL databases biasa diintegrasikan dengan Hadoop. Nah, pada dasarnya ketika kita bicara tentang NoSQL database, ada 4 jenis data model atau model penyimpanan data. Yang pertama adalah Document Data Store. Nah, ini sangat populer karena MongoDB menggunakan prinsip ini. Kemudian ada yang namanya Column Based Table. Nah, yang Column Based Table ini contohnya adalah HBase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada Cassandra juga. Nah, ada juga tipe Key Value Database. Key Value Database ini adalah yang paling simple, yang biasa ditemukan di Amazon Simple Database atau Redis. Dia agak mirip Document Database, bedanya cuma kalau yang Key Value intinya adalah dia nyimpen satu string, ada identifiernya atau primary key, kemudian ada value isinya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah Graph Database, grafik. Ya, contohnya giraffe kalau yang ketemu di Hadoop. Nah, ini agak jarang tapi dia sangat spesifik untuk social networking application. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi ilustrasinya untuk yang kolom database seperti ini. Jadi kalau dulu kita selalu masukin tuh row by row, nah kalau kolom itu dia masukinnya kolom by kolom. Efeknya apa? Efeknya lebih mudah untuk di-retrieve. Karena kadang-kadang kita cuma misalkan mau, oke, saya mau tarik rata-rata penjualan gitu misalkan. Jadi cuma ngambil dari satu kolom aja. Kemudian ini yang graph database. Jadi contohnya saya punya profile nama saya Vika, kemudian saya punya teman namanya Arif, saya punya teman namanya Renata, kemudian saya tinggal di kota Jakarta, teman-teman saya juga tinggal di kota Jakarta. Ya, itu adalah graphic database. Gitu. Nah, jadi pada intinya kalau kita membandingkan, jadi saya harusnya pakai SQL biasa atau pakai NoSQL. Nah, tergantung kepentingannya. Yang jelas kalau NoSQL punya beberapa alternatif, yaitu tadi key value, document atau column dan graph. Kalau SQL cuma punya satu, yaitu modelnya table. Kemudian kalau NoSQL dia bisa menghandle semi-structured, kalau SQL tidak bisa. Kemudian alternatif database-nya apa saja? Yang paling ngetren untuk NoSQL ada MongoDB, Cassandra, dan HBase. Nah, kalau yang untuk SQL biasa seperti teman-teman mungkin sudah familiar, ada MySQL, kemudian ada Postgres. Kemudian mengenai data storage modelnya, seperti yang tadi sudah dibahas, kita row by row kalau di RDBMS, tapi kalau di NoSQL dia bisa pakai JSON atau XML document. Jadi intinya kita punya satu identifier, kemudian kita punya string atau punya dokumen yang menggambarkan si data tersebut. Kemudian kalau skema, RDBMS selalu sudah harus punya fix skema, kemudian baru kita masukin datanya. Kalau di NoSQL dia bisa dynamic, jadi kita nggak punya fix skema nggak apa-apa, pokoknya ditaruh dulu datanya. Ya. Kemudian untuk scaling, kalau yang RDBMS biasanya vertikal. Vertikal ini maksudnya apa? Maksudnya dia satu komputer yang sama, tapi ditambah kapasitasnya. Tapi kalau horizontal, dia menambah ke kanan atau ke kiri, artinya menambah komputer. Jadi dia nggak ngutak-ngatik mesin yang lama, tapi dia menambah mesin baru untuk menambah kapasitasnya. Ya, jadi kalau NoSQL dia horizontal kayak Hadoop menambah node, kalau yang RDBMS dia vertikal gitu. Ya, kemudian keuntungan dari RDBMS adalah dia konsisten. Jadi dia punya fungsi yang ACID, kalau teman-teman belajar database, A-nya adalah atomic. Atomic itu artinya datanya memang cuma satu, tunggal. Kemudian data bisa di-lock juga. Ya, kalau orang lagi ngubah, yang lain nggak bisa ngubah. Tapi kalau yang big data, karena datanya besar, jadi prinsip konsistensi itu lebih dikompromis. Karena yang penting datanya disimpan, gitu.
Nah, contoh database yang ngetren nih untuk NoSQL adalah Apache HBase, Cassandra, dan MongoDB. Kemudian ini ada beberapa contoh use case aja. Kalau Cassandra, dia skalanya masif, dia banyak digunakan untuk social networking, posting seperti Twitter. Kemudian kalau HBase, dia digunakan di Facebook Messenger. Kemudian kalau MongoDB dia digunakan di Foursquare, itu contohnya. Nah, barusan kita membahas mengenai apa perbedaan dasar antara SQL dengan NoSQL database. Kemudian, kita juga sudah mengenal beberapa contoh NoSQL database seperti HBase, Cassandra, dan MongoDB. Berikutnya, kita akan membahas mengenai salah satu contoh NoSQL database, yaitu MongoDB. Terima kasih dan sampai jumpa.